Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Andreas Agung. Pada video kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang langkah fundamental yang pertama dalam digital marketing, yakni bagaimana caranya membuat website, namun tanpa coding. Jadi tanpa Anda membutuhkan suatu keahlian IT khusus yang mengharuskan Anda mengerti dulu tentang programming, bahasa-bahasa pemrograman IT yang rumit seperti itu. Nah, nggak butuh itu semua, namun Anda sudah bisa untuk membuat website Anda sendiri untuk kepentingan pemasaran produk ataupun jasa yang Anda jual. Nah, bagaimana caranya? Saya akan praktekkan langsung pada rangkaian video ini. Jadi nggak hanya dalam satu video ya. Anda ikuti terus saja ya video-video ini secara bertahap. Oke. Oke, sebelum kita membuat websitenya, Anda perlu tahu dulu beberapa ilmu dasarnya tentang dunia website ini. Hal-hal apa saja yang mesti Anda siapkan terlebih dahulu. Mari kita mulai ya. Yang pertama, Anda terlebih dahulu harus membeli yang namanya hosting dan domain ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu, mulai dari hostingnya dulu ya. Hosting ini ibaratnya adalah lahan Anda. Jadi kalau diibaratkan misalnya ya, website itu adalah sebuah rumah yang hendak Anda bangun. Tentunya sebelum Anda membangun rumah tersebut, Anda perlu memiliki lahannya dulu kan. Nah, hosting inilah lahannya tersebut. Jadi Anda wajib menyiapkan hosting atau lahannya ini dulu sebelum nantinya Anda bisa membangun rumah Anda di atasnya. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam realnya, secara teknisnya, hosting ini sebetulnya adalah tempat penyimpanan data. Jadi seluruh data-data website Anda nantinya itu disimpannya di dalam hosting tersebut. Itulah fungsinya hosting. Jadi nanti segala artikel-artikel Anda di website, gambar-gambar yang Anda posting ke website, dan lain sebagainya, itu disimpannya ya di dalam hosting. Jadi itu ya. Hosting adalah tempat penyimpanan data-data website Anda. Oke, kemudian selain Anda membeli hosting, Anda juga perlu membeli yang namanya domain ya. Domain itu apa? Domain adalah alamat website Anda, sehingga nantinya website Anda itu bisa diakses oleh siapapun, kapanpun di internet. Gampangnya, domain adalah nama website Anda. Misalnya seperti kompas.com, detik.com, facebook.com, andreasagung.com, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan domain, yaitu nama website Anda. Nama website ini tentunya terserah Anda. Silakan bisa Anda siapkan dulu ya untuk nama website Anda ya, sebelum kita berpraktek untuk membuat websitenya. Jadi kalau diibaratkan tadi ya, hosting adalah lahan Anda. Dan website adalah rumah yang Anda bangun di atas lahan Anda ini. Lalu domain adalah alamatnya, sehingga rumah Anda ini bisa dikunjungi oleh orang-orang, siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Jadi seperti itu ya, itulah analoginya ya. Oke? Nah, untuk hosting dan domain ini biasanya bisa Anda beli di tempat yang sama. Di video-video selanjutnya tentu akan kita praktekkan ya, cara untuk membeli hosting domain. Jadi untuk mendapatkan hosting dan domain ini bisa dibeli di tempat yang sama, di suatu perusahaan atau toko penyedia layanan hosting. Seperti itu ya. Oke? Oke, itu tadi langkah yang pertama ya. Anda perlu membeli hosting dan domain. Nah, yang kedua, setelah Anda memiliki hosting dan domain tersebut, maka langkah selanjutnya adalah Anda perlu menginstal yang namanya CMS atau Content Management System. Nah, apa itu CMS? CMS adalah suatu software untuk pembuatan website. Jadi disinilah rahasianya kita bisa membuat website bahkan tanpa perlu keahlian IT coding.
Jadi kita nggak perlu harus mahir dulu bahasa-bahasa pemrograman komputer yang rumit. Ya karena kita tinggal install CMS aja. Istilahnya kita hanya tinggal install template aja, seperti itu ya. Langsung deh website kita sudah bisa jadi, seperti itu ya. Nah, di dunia ini CMS yang paling sering digunakan adalah WordPress. Jadi di video-video selanjutnya kita akan praktekkan ya, bagaimana membuat website berbasis CMS WordPress. Sehingga kita nggak perlu nih melakukan coding atau programming yang rumit, begitu ya. Oke, jadi itu ya. Langkah yang kedua adalah menginstal CMS WordPress. Nah, langkah yang ketiga adalah Anda melakukan setting-setting yang diperlukan di dalam CMS WordPress Anda itu. Begitu ya. Seperti misalnya melakukan setting theme untuk mengatur tampilan website Anda, atau Anda melakukan setting plugins ya sebagai tools atau alat bantu tambahan bagi website Anda itu, dan lain sebagainya. Berbagai setting-setting yang diperlukan sehingga Anda bisa memiliki website yang optimal. Seperti itu ya. Oke? Oke, jadi itulah ya 3 langkah fundamental untuk membuat website tanpa coding. Saya rangkum kembali secara singkatnya ya berikut ini. Jadi yang pertama adalah Anda harus membeli terlebih dahulu hosting dan domain. Lalu langkah yang kedua adalah Anda tinggal menginstal CMS WordPress yang memang paling umum digunakan oleh orang-orang di dunia ini untuk membuat website mereka. Karena dengan software CMS seperti WordPress ini, Anda jadi bisa membangun suatu website tanpa harus ribet coding. Seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga, Anda tinggal melengkapi website Anda itu dengan melakukan setting-setting yang diperlukan. Seperti misalnya setting themes, plugins, dan lain sebagainya, dalam rangka melengkapi website Anda tersebut. Oke, jadi demikian ya video pertama dari rangkaian serial video pembuatan website. Silahkan bisa Anda lanjutkan ke video-video berikutnya ya. Kita akan terjun langsung untuk prakteknya. Link-link yang terkait silahkan bisa Anda lihat di deskripsi video di bawah ini ya. Oke, demikianlah video ini. Jangan lupa Anda subscribe sehingga bisa Anda ikuti terus. Dan kalau Anda mendapat manfaat dari video ini, silakan bisa Anda share sebanyak-banyaknya video ini di berbagai sosial media Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.